Pak Budi ya. Ya. Syukurlah Pak, terima kasih. Betul, karena saya tahu persis tempo hari kan kita sering warawiri ke sana kan itu kan ya. Kan itu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Gani, Oh ya. Pak Taufik, Mbak Andi, Ya, Pak Prof. Samsul, Iya, Prof. Pak Bajo, Mbak Andi, Pak Arifah, Pak Asep Nurjaman, Bu Jenny, Pak Agus Koco, Bu Alina, dan teman-teman semua ini. Pak Hasruni, alhamdulillah hadir juga. Mas Agus. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita mulai saja ya. Ya, Prof. Bentar. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi kita yang ketiga ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan akhir daripada memahami tentang sifat-sifat Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la khala wa la quwata illa billahil alil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallata fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni faman amin. Wallazi arsala rasuluhu bil huda dinil haq liyunhiru alladina kullihi wa akhafna billahi syahida. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan malam minggu malam ya, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kajian tasawuf modern ini. Seperti biasa bahwa tafakur hanya sebuah metodenya banyak sekali. Nah, cuma metode tafakur itu kita akan coba ya mengaktifkan kolbu kita agar lebih sama daripada kita mengaktifkan otak. Jadi otak kita lebih banyak, tetapi kolbu jarang sekali ya. Maka Allah menceritakan sesungguhnya banyak manusia yang nanti merugi, ya menyesal ya. Dalam surat Al-Mulk ya, wa qalu lakunna nasma'una fi ashabi syair. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal, menyisihkan waktu walaupun hanya 1 jam di minggu malam ya untuk mengaktifkan kolbu kita. Karena hari-hari kita, otak kita yang digunakan. Jadi dalam 1 minggu ya 1 hari lah. Dalam 1 hari 1 jam maksud saya 1 jam untuk coba memainkan kolbu kita agar kolbu kita memiliki kesadaran. Jadi tujuan bertafakur hanya satu, memiliki kesadaran. Karena kita memiliki banyak ilmu yang ada di otak kita tetapi tidak pernah diaktifkan untuk menjadi sadar. Insya Allah tafakur itu mempunyai nilai yang istimewa di sisi Allah dan rumusnya lah Al-Quran ya, tanpa akal lumpuh dan akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Oleh karenanya kita memikirkan ayat-ayat Allah agar kita tidak tertipu. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Mudah-mudahan hari ini insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Sehingga kita termasuk kategori orang yang mendapatkan hikmah. Yu'til hikmah man yasha'u wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dengan harapan kita menyadari itu semua dan hasil dari diskusi kita insya Allah tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah perintahnya Rasul bahwa kita diminta untuk pegang kitabullah wa sunnah Rasul agar tidak tersesat.
Sadari Bapak Ibu sekalian, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran pasti salah. Dan sadari bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal dia keliru karena sesuatu. Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi sekarang kita gunakan akal kita mengaktifkan otak, tapi banyak kolbu kita untuk mencoba memahami tentang ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, ya. Tentu orang berakal itu Allah katakan ya adalah yang bersandar pada Allah dan Rasulnya, baik duduk berdirinya. Alladzina yadhkurunallah. Ya, orientasi duduk berdirinya hanya karena Allah, memikirkan tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa, ya, untuk mengenal sifat-sifat Allah, kita harus menyadari bahwa fokus pada tujuan agar dunia kita bahagia, akhirat surga, serta konsisten dalam bertafakur ibarat batu besar yang ditetesi air terus-menerus di tempat yang sama. Jadi memang untuk bisa agar kolbu kita menerima ujian dari Allah tidak mudah. Ibarat orang sabar dan orang disebut penyabar manakala dia sering mendapatkan ujian-ujian. Nah, hampir tiap saat setiap orang diuji dalam bentuk yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita pahami. Oleh karenanya, Bapak Ibu, tafakur ini untuk apa? Ya, banyak sekali yang kita inginkan di dalam mentafakuri ayat-ayat Allah. Apakah mungkin kita dapat memaknai dengan benar maksud firman Allah bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya? Apakah kita bisa bertafakur kalau kita tidak mengenal Allah dan sifat-sifatnya? Kita harus mengenal Allah. Kita harus tahu sifat-sifatnya Allah dan harus meniru kebaikannya. Dan semakin mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin akurat dugaan akan maksud firman-firmannya dan semakin terkuaklah kebenaran. Sebenarnya apa yang Allah inginkan kepada kita. Jadi orang yang mengenal sifat Allah akan memahami kebenaran ilahiyah, akan menyatakan benar firman-Nya Allah dan mudah untuk taat. Ya, mudah untuk taat. Dan orang yang taat akan tercermin dari hidupnya bahagia di dunia. Dan insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan di surga. Apa cirinya? Apa cirinya? Itu sandaran. Apa cirinya orang yang bahagia? Adalah menerima kudrat irodahnya Allah kemarin, saat ini, dan akan datang. Kudrat irodahnya Allah tidak dalam semua kenikmatan, tetapi kudrat irodahnya Allah bisa jadi sebuah ketidaknikmatan. Ketidaknikmatan kemarin, hari ini, dan akan datang kita terima. Itulah cirinya orang bahagia. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Metode mengetahui dari cara konvensional dengan sifat-sifat yang 20 dari Asmaul Husna, dan hari ini minggu lalu dan minggu lalu lagi kita mengenal sifat-sifat Allah dari firman-firman-Nya. Dan dari firman-firman Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti benar. Berbeda janjinya, mohon maaf, janjinya presiden, janjinya menteri, janjinya wali kota, bupati, gubernur, janjinya manusia bisa saja tidak ditepati, tapi janji Allah pasti benar. Dalam menjalani hidup, seandainya bebas memilih mana yang Bapak Ibu teman-teman mau pilih, bebas tidak terbelenggu ya dengan aturan-aturan atau ya dengan belenggu dengan aturan-aturan. Tentu kita ingin ya kalau manusia bicara nafsunya pengen tidak ada aturan.
boleh minum arak, boleh maksiat, boleh apa, keinginan semacam itu. Tetapi kalau kita pikir baik-baik, kalau kita ingin dalam kehidupan kita teratur, tentu kita ingin ada aturan-aturan ya dalam kehidupan kita. Sadari Bapak Ibu, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sehingga kita harus pahami betul ya bahwa roadmap kehidupan kita ya, kita ingin agar dunia bahagia akhirat surga dengan cara bertafakur, kemudian kita memiliki keyakinan ilahiyah, disitulah kita mudah taat. Jika kita taat, sandarannya Al-Quran pasti akan bahagia dunia akhirat. Tetapi taat itu susah. Kenapa? Ada setan, ada nafsu. Kalau setan berbentuk jin, itu hanya membisik-bisikan keburukan waswas. Khanas alladhi waswisu fi sudur, membisikkan dalam fi sudur dada manusia, minal jinnati wanas, yang berbentuk jin dan manusia. Tetapi kalau bentuknya manusia, dia bisa menekan dari atas ya, kalau dia pimpinan. Kalau dia teman, ya menarik, mengajak. Kalau dari bawahannya, ya membisik-bisikkan, was-was. Nah inilah bahayanya nafsu setan yang berbentuk manusia. Oke, kita review pertemuan kemarin. Jadi contoh kebenaran ilahiyah yang terkuat dari mengenal atau kita mengenal akan sifat-sifat Allah, yaitu kebenaran ilahiyah, fokus pada ikhtiar, bukan pada hasil. Ya, kita tidak pernah bisa mengendalikan hasil, tapi kita selalu bisa mengendalikan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu wilayahnya kita. Ya, hasil menjadi sepenuhnya urusan Allah. Jangan kita mencampur adukan antara ikhtiar dengan hasil. Pekerjaan manusia ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saat ikhtiar telah sampai di akhir batas, maka biarkanlah doa dan takdir bertarung di langit. Allah memilih yang mana hasil itu. Jadi hasil adalah urusannya Allah, ikhtiar adalah urusan kita. Berikhtiarlah sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu, kebenaran ilahiyah bahwa ukuran kualitas manusia bukan terletak pada rizkinya, tapi pada ketakwaan. Ya, at-tatakun, ya, menjadi orang-orang menjadi takwa. Oleh karenanya, jangan cemburu dengan hartanya, jangan cemburu dengan mobilnya, jangan cemburu dengan kedudukannya, tapi cemburulah orang-orang di sekitar kita, mereka yang memiliki at-tatakun, ketatakwaan. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, selama hidup di dunia, kita pasti berjumpa dengan ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan kita dalam bentuk berbagai macam, berbagai keputusan, berbagai ucapan, berbagai bisikan, berbagai langkah orang-orang di sekitar kita untuk menenggelamkan kita, untuk menganiaya kita, dan lain sebagainya. Jadi selama hidup di dunia kita pasti berjumpa dengan ketidaknyamanan. Maka bila tidak ingin bertemu dengan ketidaknyamanan, hiduplah di surga. Dengan kata lain, matilah. Ya. Tetapi dengan bekal yang cukup, maka kita tidak akan kenal lagi ketidaknyamanan. Selama hidup di dunia, pasti ada nyaman dan tidak nyaman. Bapak Ibu, yang keempat, kita pasti selalu kuat menerima ketetapan-ketetapannya Allah yang tidak nyaman. Kenapa? Allah sudah ukur, ya. Allah sudah ukur. Ya, dan musibah adalah suatu peluang untuk memaksa Dia, Allah, agar bersama kita. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, seorang yang tertusuk, ya, kena musibah walaupun hanya tertusuk duri, kata Rasul, orang itu dalam kondisi ya dekat dengan Allah dan Allah mengampuni dosa-dosanya sekaligus dia sedang dinaikkan derajat. Mana yang tidak suka orang yang senang dan sedang dekat dengan Allah? Maka musibah adalah suatu peluang untuk memaksa agar kita bersama dengan Allah. Sadarlah, Allah telah berjanji bahwa Dia akan beserta orang-orang yang sabar. Hadis Rasul. Yang keenam, kunci mendapatkan keselamatan bukanlah merontak, melainkan rela diatur olehnya. Jadi kita tidak merontak. Apa yang sedang Allah putuskan yang tidak nikmat,
Sekarang mungkin kita tidak nikmat, kemarin kita juga tidak nikmat. Insya Allah setelah kesulitan Allah lahirkan kemudahan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hidayah bukanlah dia, ya, hidayah bukanlah hadiah, tapi diberikan hanya kepada orang-orang yang memang menghampirinya. Ya, kalau dia mau menghampirinya, itulah akan mendapatkan hidayah. Kebenaran ilahiyah yang lainnya, jangan mempersoalkan orang, ya, mengerti akan apa yang kita sampaikan. Jadi kita mungkin menyampaikan sesuatu, tapi persoalkanlah apakah cara kita menyampaikannya sudah habis-habisan, sudah sungguh-sungguh, sudah benar-benar atau tidak. Nah, ini penting. Jadi jangan mempersoalkan orang mengerti, jangan persoalkan apa yang kita ucapkan dituruti atau tidak. Jangan kita peduli atau kita paksa kepada orang-orang yang sudah kita nasihati, kita berikan, sampaikan dengan kebaikan. Ya, tapi persoalkanlah apakah cara kita menyampaikannya sudah benar atau tidak. Seorang yang lapar kemudian kita kasih nasi, kita lempar. Ya, tentu dia tidak akan menerima karena caranya kita tidak baik. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ke-9, surga dibentangkan hanya bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, bukan hanya orang yang tidak berpikir, tetapi bagaimana berpikir sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu rahimakumullah, sadari semakin mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin akurat dugaan akan maksud firman-firman-Nya dan semakin terkuak pula kebenaran ilahiyah. Dan dengan demikian, ya, orang yang mengaku mengenal Tuhannya, mengenal Allah, tapi perilakunya tidak diwarnai oleh sifat-sifat Tuhannya itu, sebenarnya ia belum mengenal Tuhannya, melainkan ia hanya hafal akan sifat-sifatnya. Dengan kata lain, kalau kita merasa, ya, kita mengenal Allah, tapi hari-hari kita tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan Allah menciptakan kita, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Ya. Kita tidak tahu apa sifat-sifatnya Allah. Oke, kita masuk ke contoh ke-31. Dari mengenal sifat-sifat Allah yang pertemuan ketiga. Allah menjaga Al-Quran sehingga tidak akan ada yang dapat berubah. Jadi dalam surat Al-An'am 115, Allah bersumpah, Allah mengatakan, ya, wa tamata kalimatu rabbika sidqan wa adl la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar. Dia Maha mengetahui. Dia tahu bahwa Al-Quran itu ada yang mau merubahnya, tapi Allah jaga. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman, ini ucapannya Allah. Maka kita harus meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang sampai sekarang itu dijaga betul oleh Allah. Dan Allah sudah berjanji, ya, tidak ada manusia yang mampu merubahnya. Jikapun ada yang merubah, pasti Allah akan munculkan, mengetahui. Jadi setujukah Bapak Ibu, petunjuk Allah dalam Al-Quran terjamin keasliannya sepanjang masa. Karena itu Tuhan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan sahabat tidak percaya, gugur syahadat kita. Karena Allah sudah berkatakan bahwa aku akan menjaga firman-Ku. Maka itu pasti terbukti. Jika tidak, gugur syahadat kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yuk kita tafakuri. Maka dengan kemajuan zaman, perlukah Al-Quran direvisi? Dengan kemajuan teknologi, perlukah Al-Quran direvisi? Tidak. Tidak ada karya manusia yang tidak usang dimakan zaman. Karena Al-Quran adalah ciptaan Allah, maka Al-Quran bukan karya manusia dan Al-Quran tidak perlu dirubah. Banyak orang tidak menyadari hal itu. Dia ingin merubah Al-Quran dengan tujuan lain. Sadari, Pak.
ilmu sebagai karya manusia selalu usang dengan kemajuan zaman. Sekarang sudah zaman revolusi industri keempat. Dulu revolusi industri 1, 2, 3. Al-Quran sebagai intisari kebenaran, karya Sang Khalik, karya Allah, maka tidak pernah usang dengan perubahan zaman. Walaupun sekarang zaman teknologi. Oleh karenanya, dalam kajian yang ke-32, surat At-Taha, Allah akan menghukum berat di akhirat nanti orang yang tidak menuruti Al-Quran, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang tidak mengakui satupun ayat dari Al-Quran. Ini berbahaya sekali. Ya, Allah katakan, man arodo anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamah wizran. Barang siapa berpaling pada Al-Quran, maka sesungguhnya ia memikul dosa besar di hari kiamat. Siapa yang berpaling, siapa yang tidak mengakui tentang isi Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul dosa besar. Kapan? Nanti di hari kiamat. Oleh karena setuju kan Bapak Ibu? Tidak menuruti petunjuk Al-Quran pada hakikatnya identik dengan merubah Al-Quran. Karena ayat itu saya mau ganti. Ya, misalnya ada ayat mengatakan ya, lakukan sholat, lakukan zakat. Ya, akimus sholat, akimus zakat. Kemudian kita tidak sholat, kita tidak zakat. Artinya sedang mengganti, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat. Kan begitu, dengan kata lain. Contoh Al-Quran yang dirubah oleh sebagian penganutnya. Mohon maaf, contohnya misalnya, marah tidak boleh. Quran tidak memperbolehkan kita marah. Tapi diganti menjadi yang tidak marah bukan manusia. Marah itu manusiawi. Ya, manusiawi. Jadi kalau yang tidak marah bukan manusia. Sampaikan kebenaran dengan hikmah. Yaktilah hikmah man yasu. Mereka man kasiran. Diganti dengan sendaguro. Ya, menyampaikan sesuatu dengan sendaguro. Misalnya begitu. Ukuran kehebatan adalah ketakwaan. Kita ganti ukuran kehebatan, ya diganti dengan ya, harta, tahta, mobilnya, rumahnya. Ya. Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian kita ganti menjadi Al-Quran untuk menjadi mantra. Atau Al-Quran untuk disiarkan saja. Untuk syair maksud saya. Untuk syair saja. Berikutnya. Allah akan memberi pahala 2 kali lipat serta rizki yang banyak kepada orang-orang yang taat padanya dan Rasulnya dalam surat Al-Ahzab 31. Ya, jadi dan barang siapa di antara kamu sekalian istri-istri Nabi tetap taat pada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Ya, ajrun hamron. Rezeki yang mulia. Setujukah Bapak Ibu? Cara untuk sukses di dunia, akhirat hanya satu, yaitu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi, untuk ingin dapat sukses di dunia, hanya taat saja. Jadi, dengan kita taat pada Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan kepada kita 2 kali lipat rezeki kita. Dan rezekinya mulia. Bapak Ibu, yang ke-34. Allah membalas perbuatan baik 10 kali lipat dan membalas infak harta dengan 700 kali lipat. Al-An'am Al-Baqarah 261 ya. Allah katakan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya jihad fisabilillah. Ya, membuat sekolah, rumah sakit, pekerjaan sosial adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan pada tiap bulir 100 biji. Jadi 700 kali. Allah melipat gandakan ganjarannya. Bagi siapa yang dikehendaki? Tentu bagi orang-orang yang melakukan ya jihad fisabilillah, melakukan pekerjaan di jalan Allah dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ya, percaya saja. Oleh karenanya sedikit sekali orang yang percaya tentang itu.
dia sulit mengeluarkan hartanya untuk mengerjakan sesuatu. Bapak Ibu setuju nggak? Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita diberi. Itu kalau percaya, itu sifat-sifat Allah. Tapi nyatanya banyak orang pelit untuk tidak melakukan ikhtiar jihad di jalan Allah. Semakin banyak kita diberi, maka semakin mudah mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dunia bahagia, akhirat surga, DBAS. Sadari Bapak Ibu, jangan mengendalikan pemberian Allah, tapi kendalikanlah diri agar senang memberi. Nah, ini perlu pemikiran. Jadi jangan mengendalikan pemberian Allah, tapi kendalikanlah diri agar senang memberi. Ya, jangan senang meminta. Yang ketiga, 35. Allah akan menambahkan kenikmatan kepada orang yang bersyukur. Ibrahim 7. Setuju nggak? Bersyukurlah cara untuk membuka pintu gerbang masuknya karunia Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Ya. 36. Allah membenci orang yang sombong atau yang membanggakan diri. Luqman 18. Jadi kita tidak diperkenankan untuk membanggakan diri, tidak diperkenankan sombong. Setuju nggak? Sikap sombong itu identik dengan lupa daratan. Ya. Tidak tahu siapa lu, siapa dirinya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sombong, jangankan surganya, baunya saja tidak tercium. Ya. Nggak dapat surga. Nggak bau, nggak mendapatkan baunya surga, orang yang sombong. Nah, maka semakin kita tahu taat dan mengikuti sifat-sifatnya Allah, memahami sifat-sifatnya Allah, semakin kita taat. Yang ke-37, Allah melaknat orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Ya. Surat Muhammad 22, 23, An-Nahl 90, dan Al-Hujurat 10. Jadi, persahabatan sangat penting. Ya. Perkawanan sangat penting. Bertetangga sangat penting. Jangan pernah kita cerai-beraikan hubungan kita. Walaupun kita disakiti, tetap kita doakan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan berburuk sangka ya terhadap keputusan Allah. Ya, kenapa Allah memberikan sesuatu pada kita padahal itu sesuatu yang buruk buat kita? Bisa jadi iya. Tetapi di situ di balik keputusan, di balik aniaya seseorang pada kita, Allah beri peluang yang lebih hebat kepada kita. Setuju nggak? Lebih baik kehilangan harta benda, kedudukan dan pangkat daripada kehilangan persaudaraan. Tapi kita kebalik. Ya, biarlah persaudaraan itu hilang. Yang penting harta benda, kedudukan, pangkat itu saya dapatkan. Yang ke-38, Allah akan menghilangkan pahala sedekah bila kita riya, membicarakan, mengucap-ucapkan, atau menyakiti perasaan si penerima. Jadi jangan Anda, kita semua memberi dengan cara omong. Sudah memberi diomong-omongkan. Ya, itu riya. Karena dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan pada orang itu menjadi riya dan sedekah itu menjadi hilang begitu saja. Setujukah Bapak Ibu? Bila tangan kanan kita memberi, upayakan jangan sampai ketahuan oleh tangan kiri kita. Ya. Jangan sampai ke tangan kiri kita. Ya. Allah tidak suka kepada orang yang berdoa dengan melampaui batas. Ya, jadi kalau kita berdoa ya jangan detail, ya Allah berikanlah aku kendaraan mobil ya, warnanya merah, peleknya racing dan sebagainya. Ya. Allah tidak suka pada orang yang berdoa dengan melampaui batas, berlebihan. Ya, aku pengen menjadi orang yang terkaya di dunia dan lain sebagainya. Setuju Bapak Ibu? Bermula, tapi jangan mengajarkan dia apa yang paling pantas untuk kita. Sesungguhnya pada saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kebutuhan kita. Allah sudah mengerti apa yang butuhkan. Tapi Allah memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah tidak akan memberi apa yang Bapak, Ibu, dan kita semua tidak butuhkan. Jadi berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan apa yang kita perlukan.
Yang ke-40, Allah menetapkan ajal manusia tidak dapat dimajukan atau dimundurkan barang sedikit pun. Al-Imran 145 dan Al-Munafikun 11. Ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Janganlah takut pada kematian. Karena pasti terjadi. Tapi takutlah setelah kematian. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Janganlah takut pada kematian. Takutlah setelah kita tidak mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi kita kadang-kadang takut menghadapi kematian. Tetapi tidak takut setelah kematian. Seorang yang tidak punya bekal, tentu mestinya dia takut ya tentang sampai padanya. Bapak Ibu, yang ke-41. Allah orang yang melakukan bunuh diri. Ya. Anissa. Ya. Jadi Allah melaknat orang yang melakukan bunuh diri. Referensinya Anissa 2:29. Setujukah Bapak Ibu? Bunuh diri baik dengan cara instan maupun berlahan-lahan bukanlah ketetapannya. Saya ulangi lagi. Bunuh diri baik dengan cara instan maupun berlahan-lahan bukanlah ketetapan Allah. Jadi bunuh diri itu pilihan manusia. Ya, pilihan manusia. Dengan demikian, ya, ke-42, Allah menetapkan ya, penghuni neraka kekal di dalamnya. Dia masukkan orang bertakwa langsung ke surga. Referensinya Az-Zukhruf 74, Al-Baqarah 8182, An-Nisa 1314, Al-Furqan 65, As-Sajdah 14, An-Nisa 124, dan Al-Mu'min 40. Setujukah Bapak Ibu? Neraka bukan mesin cuci untuk menghapus dosa. Tidak ada pintu keluar dari neraka. Ya. Jadi sekali lagi neraka itu bukan mesin cuci. Orang mau masuk neraka kemudian Allah mensucikannya, kemudian masuk surga. Kalau kita berbekal bahwa neraka ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluar, maka Bapak Ibu akan sungguh-sungguh berbuat baik, menyiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal abadi. Setujukah Bapak Ibu? Surga ditentukan oleh penimbangan dari amal soleh dan amal salah kita saat kita di dunia. Orang pengembara yang cerdas, dia akan memahami bahwa kematian pasti akan datang dan dia harus menyiapkan bekal yang betul-betul untuk menjadikan timbangan kita lebih baik. 43. Allah tidak akan ya membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Al-Baqarah 286, Al-Mu'min 62, At-Talaq 7. Nah, maka setujukah Bapak Ibu? Apapun ketetapannya, pastilah kalbu kita mampu memikulnya. Apapun yang Allah beri kita mampu. Syaratnya kalbu telah kita isi dengan keyakinan ilahiyah. Syaratnya kita yakin bahwa Allah tidak akan membebani apapun sesuai dengan kemampuan kita. Pasti sesuai. Ya, pasti sesuai. Dan lain sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di Al-Quran. Itu semua tentang sifat-sifat Allah. Jadi banyak sekali sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Sifat yang 20, sifat yang 99, Asmaul Husna, dan sifat yang diuraikan tentang apa yang ada di Al-Quran. Baik, saya akan resumekan pertemuan 3 minggu yang lalu, 2 minggu lalu, dan sekarang. Sahabat, Bapak Ibu, teman-teman, kebenaran-kebenaran ilahiyah yang terkuak dari
pengenalan akan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menyadari bahwa kecuali Islam tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi dengan sifat-sifat itu kita tahu, ya, hanya Islam yang diridhoi Allah. Tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan kita harus sadari bahwa hanya ada satu cara agar sukses di dunia dan akhirat, yaitu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Agar kita sukses baik pekerjaan kita di dunia dan di akhirat, hanya satu cara, kita taat pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Titik. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, sadari hidayah bukanlah hadiah. Untuk meraih hidayah tersebut, kita butuh ikhtiar sungguh-sungguh. Tapi diberikannya hanya pada orang yang memang menghampirinya, mengambilnya, menjemputnya. Hidayah akan datang. Sadari Bapak Ibu, janganlah mengajarkan Allah apa yang paling pantas untuk kita. Allah sudah tahu. Kita diberi kumis, kita diberi jenggot, kita diberi botak, kita diberi itu, semua Allah tahu. Memang kita butuh. Ya, kita diberi mobil, itu kebutuhan kita. Tetapi itu juga menjadi tempat sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sadari, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita diberi. Itu kata kuncinya. Semakin banyak kita diberi, semakin mudah mencari dunia bahagia, akhirat surga. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, kalau kita pengen, mohon maaf, Allah berikan rezeki yang banyak pada kita, semakin banyak memberilah. Ayat-ayat tadi sudah diurai, ya, ganjarannya 700 kali lipat. Semakin banyak kita diberi. Dan semakin banyak kita diberi, semakin mudah mencapai dunia bahagia akhirat. Pastilah kita mampu memikulnya. Semua yang Allah berikan beban, pasti kita mampu. Asalkan kolbu telah kita isi dengan keyakinan ilahiyah. Asalkan kolbu kita diasah. Asalkan kita sering bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Sekali lagi, apapun ketetapannya, pastilah kita mampu memikulnya. Asalkan kolbu telah kita isi dengan keyakinan ilahiyah. Sadari Bapak Ibu, ada pintu masuk neraka, tapi tidak ada pintu keluar dari neraka. Kalau Bapak Ibu yakini, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita tahu dan meyakini, ya, bahwa pintu masuk ke neraka ada, tapi pintu keluarnya juga ada, maka kita cenderung leha-leha menghadapi kehidupan dan sering-sering menggunakan perilaku buruk kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan menjadi ibroh buat kita semua. Halo? Halo Mbak Andi? Iya Prof, iya siap. Halo? Iya Prof. Ya, itu Halo. saja yang bisa saya sampaikan. Iya Prof, siap. Ya, itu Terima saja yang kasih, bisa saya Prof. sampaikan Mbak Andi, Bapak Ibu dan teman-teman. Iya Prof. Ya, mari kita diskusi kalau masih ada waktu ya. Iya. Terima kasih Prof. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Pak Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa minggu-minggu yang lalu telah dipertontonkan keributan di bandara antara perempuan muda dengan ibu-ibu yang usianya 81 tahun. Mengapa perempuan muda tersebut dengan membabi buta tidak mampu mengendalikan nafsunya? Faktor apakah yang paling sulit mengendalikan nafsu atau emosi seseorang? Demikian Prof, pertanyaan pertama. Silakan Prof. Ya, Pak Gani dan teman-teman, ya, mohon maaf sekali ya. Apa
yang terisi di dalam kolbu, maka akan menjadi sikap kita dalam berperilaku. Dengan kata lain, otak menyerap semua informasi, kolbu mengolah. Itu diyakini atau tidak. Jika itu diyakini, maka akan keluar secara otomatis jika terjadi respon yang ada. Maka itu disebut dengan akhlak. Ya, jadi kalau kita yakini bahwa marah, tadi kan katakan bahwa marah tidak boleh. Ya. Orang sering katakan marah itu manusiawi, padahal marah tidak boleh. Tapi berbeda, berbicara keras, berbicara tegas. Nah, padahal tidak marah, tapi tegas. Saya tidak mau, nggak bisa. Nah, beda sebenarnya. Nah, tapi orang marah itu begitu ngomongnya pelan-pelan, tapi menyakitkan dan sekaligus menjadi permusuhan. Itu marah sesungguhnya. Jadi orang kadang-kadang beda mengatakan marah sama tegas. Tegas itu mungkin ngomongnya menggebu-gebu, tetapi dasarnya adalah ya watawassobil haq watawassobil shaub. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq orangnya lemah lembut. Utsman bin Affan lemah lembut. Ya, tapi ada sahabat Rasul yang sangat keras menghadapi permasalahan, yaitu Umar. Dia keras, bukan pemarah. Nah, orang keras itu mengatakan bahwa benar itu benar, salah itu salah. Mana hak yang batil. Nah, kasus yang tadi di bandara, sesungguhnya wanita tadi tersimpan keyakinan di dalam kolbunya bahwa untuk melepaskan nafsunya itu boleh-boleh saja. Jadi faktor apa yang menjadikan sulit mengendalikan nafsu adalah karena dia memiliki keyakinan. Seorang, Pak Gani, akan mengeluarkan banyak uang, zakat, infak, sedekah, karena diyakini itu harta yang sesungguhnya yang diberikan untuk kita bisa bawa di akhirat nanti. Tapi banyak seorang yang menumpuk hartanya, membeli semua apa yang dia miliki untuk dia foya-foya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa harta yang sesungguhnya harta yang kau belanjakan. Jihad fisabilillah yang tadi saya jelaskan. Untuk berjuang di jalan Allah. Begitu Pak Gani. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Ibu Mastini Masud. Izin bertanya Prof, adab berdoa haruskah dibesarkan suara atau bisa dalam hati saja? Silakan Prof. Ya, Rasulullah itu memberikan ada 3 adab berdoa. Jadi Allah dan Rasulnya tentu tahu. Rasul mengatakan dan Allah mengatakan setiap doa pasti akan dikabulkan. Tapi ikutin adabnya. Adab yang pertama adalah dia istighfar, meminta maaf, minta ampun pada Allah. Tetapi istighfar itu detail ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku atas dosa apa, sebutkan. Ya. Jangan astagfirullahaladzim, nggak tahu, dia dianggap nggak dosa. Mungkin dalam pembicaraan dan lain sebagainya. Yang kedua, bersolawat pada Nabi. Ya. Kemudian menghadap kiblat, ya, bersungguh-sungguh, dan diperbolehkan dengan dizaharkan atau dalam hati. Ya. Kemudian menyerahkan bahwa itu Allah lah yang menentukan. Jadi kita berdoa jangan mendikte. Ya, mendikte itu, ya Allah berikanlah aku rezeki untuk beli mobil karena aku butuh untuk melakukan ini. Oh itu mendikte. Ya, jika itu baik untuk duniaku dan akhiratku, jika itu baik ya Allah untuk perjuangan agamaku, jika itu untuk baik untuk menaikkan derajat ketakwaanku, kabulkanlah ya Allah. Tapi jika tidak, jangan. Nah, kita kadang lupa maksa minta sama Allah gitu. Kira-kira begitu. Ya, boleh dizaharkan, boleh tidak gitu. Iya. Terima kasih banyak Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Taufan.
Untak, Samarinda. Assalamualaikum, Ya. izin bertanya, sifat-sifat Allah ada yang sama dari sisi bahasa dengan sifat-sifat manusia, seperti pengasih, penyayang. Manusia juga punya sifat itu. Pertanyaannya, Ya. apakah Ya. perbedaannya itu dalam substansinya? Apakah karena tambahan kata maha pengasih, penyayang, dan sebagainya? Maha di sini, Prof. Yang kedua, Ya. sebagian manusia menyenangi keindahan musik. Apakah ini juga karena sifat Allah yang maha indah dan karena itu musik juga tidak diharamkan? Demikian, Prof. Ya. Baik, Pak Tovan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, apa bedanya sifat Allah dengan sifat manusia? Jadi, manusia itu adalah titisan zat, sebagian zat Allah. Nah, secara sunatullah dan secara fitrah, manusia itu mengikuti ya kebaikan Allah. Nah, jadi Allah katakan wabi alastu birobikum qulu bala syahidna. Jadi dulu ya di alam ruh, ya alam barzah, bahwa dia sudah diingatkan bahwa kamu itu harus mengikuti karena inilah sifat-sifatnya. Nah, namun kita lupa akan sunatullahnya tersebut. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, perbedaannya secara substansi, jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu akan memberikan semua apa yang diminta manusia untuk kebaikannya. Allah akan berikan kasih sayang kepada manusia bagi mereka yang nurut mengikuti aturan mainnya. Tetapi mereka yang tidak menurut aturan mainnya, Allah juga tetap kasih agar dia terus mengingat kebaikan-kebaikannya bahwa Allah sudah memberikan. Jadi pengasihnya itu di dunia dalam bentuk apa? Semua Allah beri. Semua yang meminta Allah beri. Tapi nanti kasih sayangnya Allah bedakan kasih sayangnya di dunia dengan kasih sayang di akhirat. Kasih sayang di dunia Allah berikan. Orang yang berbuat buruk pada Allah masih disayang dengan cara apa? Diingatin lagi. Tetapi kasih sayang di akhirat hanya diberikan Allah kepada orang yang taat. Nah, apa perbedaannya manusia? Manusia juga ada rasa kasih sayang, tetapi ada perhitungannya. Ya, kalau kita sudah ngasih, ya, memberi sesuatu kepada temannya, sahabatnya, saudaranya, anaknya, istrinya, suaminya, terus dia tidak bersifat baik pada kita, langsung komplain. Tapi Allah tidak. Bapak Ibu dikasih rezeki, tapi Bapak Ibu lupa tidak menyembah Allah, lupa tidak sholat tahajud, lupa tidak melakukan perbuatan, Allah tetap ngasih. Nah, itu perbedaannya. Jadi, secara substansi, kasih sayangnya Allah dengan kasih sayangnya manusia ada, mohon maaf, ada udang di balik batu, ada sesuatu yang diharapkan, tapi Allah tidak berharap. Jadi, bagaimana tentang manusia yang suka musik, sedangkan Allah senang juga tentang keindahan. Ada dua paham ulama. Jadi musik yang menjadikan dia lupa tentang diri dan tujuan hidupnya. Musik yang menjadikan dia lupa akan kewajiban-kewajibannya, itu diharamkan. Musik yang menjadikan kenaikan diri untuk menjadi syahwat, itu diharamkan. Tetapi musik atau suara ya yang akan menjadikan dia taat pada Allah ya akan baik. Maka syair-syair musik itu memang harusnya ditunjukkan kepada pujian-pujian ya. Zamannya Rasul pada saat Rasul datang juga ada sholawat. Sholawat badru alaina, semuanya itu untuk ya nyanyian pujian-pujian untuk Allah. Saya kira itu. Siap, Prof. Itu tadi pertanyaan yang terakhir, Prof, yang ditanyakan dari Pak Taufan untuk malam ini. Silakan, Prof, untuk doa akhir majelis. Atau mungkin ada yang mensara, disilakan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan atau mensara. Ya. Namun jika tidak ada, Prof, disilakan untuk doa akhir majelis. Disilakan, Prof. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih atas waktu untuk bisa sharing bersama. Mudah-mudahan
kita saling menyaksikan di yaumil akhir nanti jika suatu saat Amin. kita berbeda tempat. Bapak Ibu ada di surga, saya ada di neraka. Tolong ingatkan pada Allah bahwa kita pernah melakukan kebaikan bersama, mengingat mentafakur tentang ayat-ayat Allah dan sebaliknya. Insya Allah pertemuan hari ini akan menambah kenikmatan kita dan akan menjadi kebaikan kita untuk mengingat Allah akan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet, Pak Gadi, Pak Eka, Pak Aswin, Pak Udin, Terima kasih Bu Rektor. Bu Janet, Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Banyak, Bu Budi, terima Prof. kasih. Bu Rektor, terima kasih. Pak Ridwan, terima Banyak, kasih Prof. Pak Didi. Ya, terima kasih semuanya. Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Oke, sholat sudah belum? Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun, Prof. Terima Terima kasih banyak, teman-teman. Bapak, Ibu, izin live. Terima kasih, Bu Rektor. Sini live ya. Terima kasih Bu Rektor, terima kasih Prof Budi. Sami-sami. Izin live ya. Kita live dulu ya. Mari.